Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Dayanti, perwakilan dari kelompok dari kaum wanita di sini, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama tadi pertanyaannya ada dua, yaitu lakukan pengkajian secara mendalam tentang proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hasil dari diskusi kami telah disampaikan bahwa yang pertama itu melakukan proses panjang yang diawali dengan pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Pancasila. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama, yaitu membahas dasar negara Indonesia. Pada sidang tersebut ada 3 tokoh. Yang pertama, Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin menyampaikan usulan. Soekarno menyampaikan pidato berjudul Pancasila yang berisi konsep dan rumusan awal Pancasila. Setelah melalui beberapa perdebatan dan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Jadi dari ketiga tokoh tadi menyampaikan usulannya tentang Pancasila, nah itu nanti dirumuskan lagi. Terus Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Untuk menjawab soalan yang kedua, bagaimana mengantisipasi ancaman terhadap lunturnya nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi ideologi negara? Yang pertama, meningkatkan pendidikan. Seperti kita ini di sekolah dasar sudah ada juga kan pendidikan Pancasila. Nah, yang kedua, pendekatan budaya. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum itu wajib ditegakkan apabila ada yang melanggar hak asasi dasar hukum, pasti akan mendapatkan hukuman. Yaitu yang selanjutnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai seorang mahasiswa juga perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nggak jauh-jauh seperti cara tata sopan, kayak ketemu dosen kita sampai kayak salam atau menyapa gitu. Terus buang sampah pada tempatnya yang dari dekat segala. Terus menumbuhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 6. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, melaksanakan usaha pertahanan negara. Kayak kita kan ada kan yang menjadi generasi penerus bangsa, kayak ada cita-cita yang menjadi TNI, polisi, itu juga termasuk salah satu pengamalan usaha pertahanan negara. Tadi saya dengar ada yang namanya penegakan hukum, dan seorang moderatornya yang menyampaikan tadi bahwasannya apabila ada orang yang melanggar hukum itu harus dihukum. Nah, zaman sekarang apakah itu berlaku? Kita lihat dengan orang-orang pejabat-pejabat tinggi, itu berlaku atau tidak? Nah, dan saran saya, penegakan hukum tidak ada kan? Jadi kan tadi Anda itu menyanggah kalau misalnya pertahanan hukum itu nggak ada gitu kan, nggak boleh gitu ya. Setuju nggak? Kalau misalnya ada pencurian, ada pembunuhan, korupsi, melakukan itu terus nggak ada dasar hukumnya, nggak dihukum, berarti kan nanti bakalan bebas dong. Kita bebas melakukan pembunuhan, kita bebas melakukan pencurian kalau nggak ada dasar hukumnya. Cuman karena adanya perubahan zaman dari sekarang ini kan banyak yang menyepelekan hal itu, terutama kayak dari atasan kan, korupsi. Kita kan nggak tahu ya dia itu melakukan korupsi atau enggak. Nah, di sini kan penting jadinya kalau hukum itu harus ada gitu. Paham nggak? Atau mau nyanggap? Boleh, silahkan. Baik. Saya dalam kehidupan sehari-hari saja saya sudah melihat gitu, hukum itu bagi saya tidak berlaku di khusus di Kabupaten Sarawangun. Soalnya mengapa? Ada 2 orang pelaku bukan pengedar, itu pelaku narkoba itu tertangkap. 2 orang tertangkap. Satunya orang yang mempunyai kekayaan dan satunya orang yang tidak ada. Orang yang mempunyai kekayaan ini dia membeli dan akhirnya sanksinya ringan, cuma 3 hari. Sedangkan orang yang tidak punya ini dia menetap di penjara selama 5 tahun. Apakah penegakan hukum itu masih diadakan di Indonesia ini? Apakah hukum itu hanya berlaku
oleh orang-orang yang mempunyai uang, orang-orang pejabat, atau bagaimana? Tolong jelaskan. Jadi kayak gini hasil dari diskusi kita. Dia itu kan banyak yang kayak nyogok lah dalam bahasa kita ya, sadar nyogok gitu kan. Itu kan urusannya dari si fulan dengan si fulan yang melakukan kesalahan dan yang memberikan hukuman. Dia nggak dapat hukuman di dasar negara kita karena yang tahu urusan itu cuma mereka berdua. Tapi kan Allah tidak tidur. Dia tahu hukumnya di akhiratnya nanti gimana. Baik Pak, saya Pak. Boleh, silakan berdiri ya supaya kelihatan. Ya, jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman ya. Atau selain Rahmi boleh silakan siapapun menjawab. Jadi begini, saya tanyakan, bagaimana jikalau kalian itu kerja di satu institusi yang mana atasan kalian saksikan sangat melunturkan nilai-nilai Pancasila, entah dia dengan menyogok, kalian tahu apa tindakan kalian, sedangkan kalian sangat kuat ini mau menegakkan hukum katanya mana coba saya bisa jawab. Kalian berada di sebagai anggota dari orang yang melakukan hal-hal yang melunturkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, kami dari kaum Hawa. Supaya tidak ada ini kelas kita, kaum Adam. Intermezzonya bagus. Ya, supaya kita itu asik. Bagaimana dari Bapak dosen kita ingin kita menjawab tentang lahirnya Pancasila secara mendalam. Sebenarnya dijelaskan oleh saudari Rahmi tadi itu sudah lengkap, ya. Hanya saja yang saya tambah sedikit, yang mana yaitu awal lahirnya Pancasila itu terdapat pada rapat BPUPKI, yang mana BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal yang penting, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira itu cukup untuk menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Kemudian Pancasila terdapat dalam Piagam Jakarta. Kemudian dalam Piagam Jakarta ada 5 Pancasila. Kemudian diubah lagi, ya, Panitia 9. Nah, yang ingin kami perjelas untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengantisipasi ancaman terhadap lunturnya nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita. Yang dijelaskan oleh saudari Rahmi tadi itu tentang sebenarnya kebanyakan cukup satu saja itu kita mewakili. Jadi Rahmi menjelaskan hukum ini itu, makanya kewalahan dan teman-teman kebingungan. Kami ambil satu contoh, lunturnya nilai-nilai Pancasila ini terdapat pada tugas kita yang ingin kita kumpulkan nanti. Kalau kami kan laki-laki nonton film seksi film, ya kan? Nah, di situ sangat banyak sekali nilai-nilai Pancasila luntur. Ada kita nilai itu ada 3 nilai Pancasila yang luntur. Yang pertama kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kebijaksanaan, kemudian yang kelima keadilan sosial. Di sini ketika kami melihat tayangan film itu sangat-sangat melunturkan, menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yang mana yang pertama, adanya pembangunan PLTU yang dibangun oleh para elit politik. Ya, katanya dia ingin menyelamatkan bangsa, akan tetapi gara-gara ini elit politik, dia hanya ingin melihatkan kekuasaannya, ingin melanjutkan kekayaannya, ratusan ribu hektar punya lahan, kemudian mencalon menjadi ini itu. Nah, di sini di mana letak nilai-nilai Pancasila? Adapun permasalahannya, bagaimana ancaman mengantisipasinya? Untuk PLTU ini kan posisinya dekat dengan pemukiman warga, yang akan berdampak negatif, bahkan ada yang kena kanker gara-gara uap itu. Karena jarak uap itu bahkan sampai puluhan kilometer. Cara bagi kami ya, menurut pandangan kami, yaitu dengan cara membangun PLTU tersebut jauh dari pemukiman warga. Supaya apa? Meminimalisir adanya ancaman-ancaman penyakit. Kami melihat di video tersebut, setiap tahun itu ada 10 orang, 15 orang yang mati di daerah PLTU dan juga di daerah pertambangan.
Itu yang sangat kita prihatin. Semoga dengan kita ini generasi-generasi muda bisa untuk memajukan lagi nilai-nilai dasar negara yang selama ini banyak dirusak-rusak oleh para penguasa. Saya mau nanya, kan tadi Ustadz menjelaskan ini kan apa tentang bahayanya PLTU di sekitaran itu di dalam cerita seksi gelar. Misalnya nih Anda menjadi salah satu peran tokoh di situ sebagai pejabat lah, kalau enggak tuh atasan situ, upaya kamu yang bisa gimana ya mengatasi hal tersebut itu gimana gitu. Kan tadi katanya ada yang banyak korban jiwa, nah mengatasi itu bagaimana? Silakan ditanggapi, Baiklah. Kosma. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi tadi sudah saya jelaskan, mungkin orang fokus ini. Kan saya bilang tadi, cara mengantisipasinya yaitu memindahkan. Kalau saya dijadikan pejabat di daerah sana, maka saya akan menemui para menteri untuk memindahkan PLTU ini ke tempat yang jauh dari pemukiman warga supaya meminimalisir penyakit-penyakit tersebut. Nah, adapun masih ada penyakit tersebut, kita datangkan ahli kesehatan. Bagaimana menjaga lingkungan sehat? Bagaimana nanti ada hutan seperti kalau kita hutan kota, ya? Bagaimana kita ini kan Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia hutannya di Kalimantan. Nah, begitu kalau saya dijadikan pejabat, insya Allah